Flores 12 Desember 1992 silam telah menginjak usia 30 tahun. Untuk mengenang dan merefleksikan peristiwa dahsyatnya tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika bersama mitra Pentahelix, yaitu pihak panitia penyelenggara Paroki Santo Yosef Keuskupan Maumere, menyelenggarakan kegiatan Simfoni Aminorang mengenang 30 tahun Tsunami Flores. Salah satu rangkaian kegiatan Simfoni Aminorang, yakni acara talkshow mengenang 30 tahun Tsunami Flores tahun 2022, bertemakan Budayakan Siaga, Kurangi Resiko Bencana, dan akan tayang secara live di Komsos Keuskupan Maumere, RRIND, dan Tribun Flores. Kepala BPBD Kabupaten Sika, Yohanes Baptista Laba menjelaskan, tujuan talkshow ini agar masyarakat memahami resiko bencana Tsunami Flores dan strategi dalam pengurangan resiko bencana, kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana tsunami, peran Pentahelix dalam pengurangan resiko bencana, membangun ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami, pemberdayaan anak dan inklusi disabilitas, inovasi dan praktik baik masyarakat dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami, peran media massa. Peristiwa 30 tahun lalu, tepatnya tanggal 12 Desember 1992, menjadi peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh seluruh warga Kabupaten Sika dan Flores pada umumnya. Gempa dan tsunami dahsyat telah meluluh lantakkan rumah-rumah warga Kabupaten Sika dan 2.000-an nyawa ikut melayang. Tsunami Flores 12 Desember 1992 merupakan bencana dahsyat yang menggemparkan masyarakat tidak hanya di kalangan nasional, namun juga internasional. Dan praktik baik masyarakat dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami. Peran media massa. Peristiwa 30 tahun lalu, tepatnya tanggal 12 Desember 1992, menjadi peristiwa yang kalangan nasional, namun juga internasional.
Flores 12 Desember 1992 itu untuk saya sebagai satu pengalaman luar biasa. Waktu itu saya sebagai pastor rekan di paroki Santo Yosef Maumere ini. Baru setahun ditabiskan sebagai imam. Dan kemudian saya ditempatkan untuk berkarya di paroki Santo Yosef ini. Sebagaimana biasanya, sebagai pastor paroki sebagai pastor rekan bersama pastor paroki Romo Yakobus Soba waktu itu, selalu setiap hari Sabtu sore itu ada pelayanan misa di Perumnas, gereja Perumnas. Dan seingat saya pada tanggal 12 Desember itu, saya lebih dahulu makan siang. Diri untuk pastor paroki bersama untuk mengambil pengumuman agar dapat dibawa ke gereja Perumnas. Ketika saya memasuki sekretariat paroki di kantor paroki, tiba-tiba itu kemudian muncul itu goyangan yang luar biasa. Tidak seperti biasa. Kalau seingat saya, kita pernah mengalami goyangannya itu seperti ayunan. Tapi pada saat itu bukan ayunan, tapi dia seperti menghentak. Membuat kita semacam terloncat-loncat itu. Dan kami dari sekretariat paroki itu kemudian coba melarikan diri. Dalam arti untuk menyelamatkan diri, keluar lewat pendopo pastoran ini pada saat itu, agar dapat ke depan. Dan di depan pastoran Santo Yosef itu sebenarnya ada satu disebut dengan namanya Bangsa Lazarus. Dan di samping pastoran Santo Yosef itu ada bengkel Santo Yosef. Di sebelahnya itu sekarang ini Kevikepan, dulu Kevikepan, sekarang komunitas Abdon Longinus. Dan di depan pastoran Santo Yosef di tempat ini adalah tapi pada saat itu bukan ayunan, tapi dia seperti menghentak, membuat kita semacam terloncat-loncat. Dan kami dari pada saat itu jam 13 sekretariat paroki itu kemudian coba melarikan diri. Itu terjadi gempa yang menyelamatkan diri. Kami semua keluar lewat pendopo pastoran agar dapat ke depan. Dan di depan pastoran Santo Yosef itu sebenarnya ada satu tanah. Itu bayangkan besar, lumayan besar Bangsa Lazarus. Kami coba berlari untuk menyelamatkan diri, tidak ke depan tapi lari ke atas, ke arah bengkel Santo Yosef. Dan pada saat itu kami lari hampir tidak bisa karena memang goyangnya luar biasa, hampir jatuh. Kemudian kami harus menyelamatkan diri dengan memegang pohon. Dan pada saat itu di depan pastoran Santo Yosef ada namanya pohon evergreen. Jadi kami semua pegawai dan anak-anak yang bekerja di situ memegang pohon itu evergreen. Selang beberapa saat kami lihat itu bengkel Santo Yosef ada sebagian bangunan sudah runtuh dan kemudian Kevikepan waktu itu yang sekarang komunitas Abdon Longinus sebagian bangunannya sudah runtuh. Tinggal kita melihat gereja. Dan pada saat gempa gereja itu ada satu menara waktu itu menara cuma satu yang di tengah, dan menara itu biasanya menjadi dalam tanda petik mercusuar untuk semua kapal-kapal atau orang yang melaut untuk melihat ke darat ini, dan menara Santo Yosef itu dianggap sebagai mercusuar. Dan pada saat itu dia hanya goyang saja dan tidak sempat runtuh. Dan setelah itu kita menyaksikan bagaimana sama saudara kita dari Kampung Buton, dari Kota Uneng, itu lari semua dari arah sana dan mengatakan bahwa air laut naik. Dan kita bisa membayangkan betapa paniknya pada saat itu.
Dan setiap orang pasti mencari keluarganya masing-masing. Sementara saya di pastoran bersama Romo Kobus hanya tinggal di tempat saja menyaksikan atau melihat bagaimana orang lari dan mencari keluarganya masing-masing. Dan akhirnya kami dari pastoran bergabung dengan anak-anak asrama SMP Frater waktu itu di depan gereja Santo Yosef ini. Itu mau menjelang sore hari. Dan kemudian ada gempa susulan juga. Dan gempa susulan itu membuat salah satu bangunan di komunitas Abdon Longinus, dulu Kepikepan itu runtuh. Dan pada saat itu juga ada berita bahwa kemudian akan ada air laut naik lagi lebih gencar. Dan kami bersama anak-anak frater, anak-anak dari asrama SMP Frater, mungkin kebetulan dari keluarga atau dari tempat jauh yang tidak bisa sempat pulang mencari orang tuanya, bersama-sama dengan saya kami katanya mau meluputkan diri ke yang sekarang ini kompleks sekolah SMA SMP Frater yang baru yang sekarang ini. Tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa akan ada terjadi gelombang lagi yang lebih besar. Maka kami malam itu meluputkan diri atau melarikan diri, kemudian bersama anak-anak, bersama para siswa SMP Frater itu berangkat sampai ke SMP Nara, SMP negeri di sana, dan menginap malam hari itu di bawah di SMP situ. Kemudian pagi harinya baru kami bersama-sama kembali ke tempat ini. Jadi bagaimana pada saat itu pengetahuan kita tentang gempa hampir tidak ada sama sekali. Dan berita-berita yang menyampaikan tentang berkaitan dengan tsunami, berkaitan dengan gempa bumi hampir tidak ada. Dan kemudian kita hanya mendengar cerita-cerita atau berita-berita yang membuat orang menjadi sangat tidak pasti. Dan kemudian melarikan diri di mana-mana. Dan saya ingat waktu itu akhirnya sebagian besar berkumpul di Kota Baru, di lapangan Kota Baru. Sebagian juga melarikan diri berkumpul di yang sekarang orang sebut dengan BSB, Seminari Bunda Segala Bangsa. Waktu itu masih ada kebun kelapa, kebun misi. Dan yang sebagian sudah melarikan diri sampai ke daerah Perumnas sana. Ya. Dan pada saat itu kita lihat bagaimana kehancuran terjadi di kota Maumere ini. Di daerah sekitar pasar sana kita melihat bagaimana mayat-mayat bergelimpangan ada di depannya. Siapa yang mau membantu? Semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Hanya tinggal 1-2 orang saja yang menutupi mayatnya itu. Kemudian pada beberapa waktu kemudian bisa diungsikan ke rumah sakit. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pada saat itu kita mengalami bahwa sebenarnya kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita semua ini dalam keadaan yang rapuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berserah pada penyelenggaraan ilahi pada saat itu. Dan seringkali orang-orang yang beriman mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakku. Pada saat itu tidak ada bisa berbuat yang lain. Dan semua orang pada saat itu keluar dari rumah dan berkumpul semua di lapangan Kota Baru atau di tempat yang lain. Dan pada saat itu semua sangat bersatu. Tidak ada lagi orang kaya, orang miskin. Tidak ada lagi dari keluarga ini, semuanya bersatu di bawah tenda atau di bawah kolong langit ini. Ini satu hal yang saya sangat alami pada saat itu dan merasakan hal yang luar biasa. Ya. Dan setelah itu perlahan-lahan mulai dengan adanya pemulihan dan sebagainya, ya itu punya cerita lain lagi sendiri. Jadi saya menyampaikan pada saat itu yang terjadi. Terima kasih Pak Egi. Baik, terima kasih Bapak Uskup untuk cerita yang mengingatkan kami semua akan musibah 30 tahun yang lalu. Kesempatan yang berikut kita akan mendengarkan langsung cerita Bapak Muhammad. Pada saat itu beliau berada di Pulau Besar, mengajar di pulau sana, ada sekolah dasar di sana.
Beliau berada di tempat episentrumnya gempa. Kita dengar langsung saja ceritanya. Silakan Bapak Muhammad. Bapak Pastor yang saya hormati, Bapak Ansirera yang saya hormati, Bapak Kapolres atau mewakili yang saya hormati, Bapak Basarnas yang saya hormati, dengan Bapak yang saya belum tahu ya. Adik-adikku yang saya kasih, selamat malam. Baik, saya akan menyampaikan bagaimana dahsyatnya gempa tahun 92. Saya kebetulan guru di SDN Gembira di Pulau Bater atau orang sebut dengan Pulau Babi. Ya, kalau dalam peta itu Pulau Bater, kalau orang Bajo bilang Pulau Babi. Dia paling ujung dari Maumere. 1 jam itu sudah dapat Tanjung Bunga. Ya. Jadi baik, saya mulai saja. Jadi hari Jumat, saya berangkat dari Maumere jam 8 dengan mobil menuju Talibura. Karena saya mau ke Pulau harus naiknya di Talibura. Ya. Saya pikir berangkatnya siang, ternyata berangkatnya malam jam 10. Tiba di Pulau Babi jam 11 lewat. Kebiasaan di Pulau Babi itu kalau malam rame di bawah-bawah kolong itu karena saya rumah tinggi. Ada orang main menyanyi, karaoke segala macam. Tapi pada malam itu sunyi sekali. Tidak ada apa-apa yang kita dengar. Setelah saya tiba, saya turun, saya ke rumah. Karena rumah saya dengan perkampungan itu 100 meter dari laut, pinggir laut. Setelah sampai di rumah, saya cari anak yang bersama saya. Akhirnya dia datang. Saya bilang, mari kita bermalam di rumah. Saya ini baru datang. Kenapa saya harus berangkat hari Jumat? Karena hari Sabtu saya harus memberikan senam. Senam baru yang saya akan mengajar di Pulau Babi. Begitu tengah malam, kami tidur, saya tanya ini anak. Saya bilang, kenapa ini malam sedih sekali ini? Tidak ada orang. Ada kematian atau apa? Dia bilang, tidak ada apa-apa, Pak. Tapi sebelumnya saya sudah mendapat firasat di Talibura. Waktu saya sembahyang Jumat di sana, ya, seakan-akan saya itu dilarang untuk ke pulau. Tapi karena tugas, hari Sabtu saya harus memberi senam. Terpaksa saya harus berangkat. Pas pagi, jam 5 subuh saya bangun, saya sembahyang. Setelah sembahyang saya buka pintu belakang. Di belakang rumah saya itu banyak sekali pohon kelapa, ya. Ratusan pohon kelapa. Begitu saya buka pintu, saya kaget. Lihat ini burung gagak ini seperti ayam saja. Ribuan ekor di bawah tanah. Saya selama hidup itu baru saya lihat itu. Saya langsung berpikir, ada apa ini? Apakah ada kejadian di rumah ini? Saya masuk, ambil beras. Kebetulan saya gajian. Ada beras 2 rantang saya siram. Kemudian saya tutup kembali pintu belakang. Begitu saya buka, sudah tidak ada biar 1 ekor. Beras pun tidak ada biar 1 biji. Kemana ini burung? Saya makin bertanya, ada apa sebenarnya? Setelah itu saya mandi dan saya ke sekolah. Saya pergi lihat kepala sekolahnya tidak ada. Adanya di Nebeh. Yang ada hanya istrinya saja. Dengan anak 2. 1 anak bayi umur 10 tahun, 10 bulan. Yang satunya kelas 2. Itu. Sudah ibu, saya mau beri senam ini. Guru-guru belum ada. Dia bilang, Pak lanjutkan saja. Baik. Setelah saya beri senam, jam 11 itu saya kasih pulang Pak. Spontan dari dalam hati saya bahwa anak-anak dikasih pulang. Saya pesan anak-anak, kalian pulang tapi langsung ke rumah. Jangan jauh dari orang tua. Itu spontan dari mulut saya. Akhirnya anak-anak pulang. Ibu kepala tanya, kenapa Pak kasih pulang cepat? Bilang tidak. Kebetulan tidak ada guru-guru. Siapa yang mau mengajar, hanya saya dengan ibu. Anak banyak. Ya. Akhirnya saya kasih pulang, saya pulang ke rumah. Rumah dengan sekolah itu hanya sekitar 20 meter.
Ya. Pas jam 12, itu saya ada rasa sekali bahwa di atas seng itu ada bunyi. Kebetulan sekolah itu sengnya pakai aluminium itu. Ya. Jadi saya bilang, apa ini yang bunyi? Padahal sudah ada sebenarnya tanda itu dari jam-jam itu sudah ada, hanya belum terasa. Apalagi di Pulau Babi itu pasir, Pak, bukan kayak kita di sini. Ya, kita di sini biarpun gue yang bagaimana karena ada batu, kalau di sana tidak ada, pasir toh. Ya. Sudah. Pas jam 1 sudah mulai agak kelihatan ini goncangan ini. 1:30 yang paling hebat sudah goncang. Saya langsung lompat dari rumah ke sebelah, suruh ibu ini tolong lari ke gunung. Dari rumah ke gunung itu sekitar 100 meter. Ya. Bawa ibu anak itu lari ke gunung. Dia bilang, kenapa Pak? Tidak, ibu lari dulu. Saya sebentar nanti menyusul. Begitu ibu itu lari ke sana, dia belum sampai di pinggir gunung, dia belok lagi haluan. Lari ke perkampungan. Itu, lari ke perkampungan. Tiba-tiba sudah muncul ini apa? Air dari bawah tanah. Meledak kayak orang bom itu. Jadi jadinya seperti sumur-sumur. Jadi kita lari harus lompat-lompat, kalau tidak kita juga masuk ke dalam sumur. Begitu goncangan besar, saya sudah di pinggir gunung. Saya berteriak masyarakat, woi semua lari ke gunung. Mereka sudah lari ke gunung semua. Begitu gempanya berhenti sedikit, mereka turun lagi ke kampung semua masyarakatnya. Begitu mereka pulang, belum sampai di rumah, air dari sini datang. Jadi air itu pantulan dari Maumere, Pak. Satu kali datang seperti rumah. Dia tutup itu Pulau Babi. Pulau Babi itu tidak lagi lihat, tenggelam. Tenggelam. Hanya lihat itu pohon kelapa itu daunnya saja. Di sana rumah tinggi itu, rumah-rumah tinggi seperti perahu yang anyut. Bayangkan saja itu. Saya bilang, wah ini mati kita, mau lari kemana sudah ini. Untung juga saya sudah di pinggir gunung. Ya. Begitu tidak lama, sudah mulai reda, sudah mulai agak ini, kurang itu airnya sudah mulai surut. Saya mulai perhatikan, di mana ini masyarakat ini? Ternyata yang sebagian besar itu anyut ke sebelah pulau, di bawah arus. Karena gelombang itu datang dengan arus dengan gelombang besar. Jadi di bawah itu manusianya ke sebelah gunung. Ya, yang di sini sebelah kiri barat itu tetap teranyut di Pulau Babi itu di dalam perkampungan. Begitu air kering, air sampai di lutut saya turun, saya melihat di mana masyarakat. Ternyata adik-adik, bapak-bapak, banyak yang sudah meninggal karena gelombang tadi. Ada yang luka karena kena mungkin seng rumah, kena kayu, kesian. Apa yang kita mau buat? Saya menangis melihat mereka begitu banyak yang meninggal. Anak-anak sekolah, termasuk masyarakat, hampir 300-an. Ya, itu juga menurut informasi kepala dusun. Ya. Sudah, saya mulai bantu angkat mayat-mayat yang dekat dengan gunung. Saya tarik ke pinggir gunung, mayatnya saya tutup dengan daun pisang. Kebetulan ada pakaian saya di kopor, saya pecahkan kopor, ambil pakaian, tutup mereka. Karena hari itu banyak permisi, hari itu hari pasar. Jadi orang di sana kalau habis hari pasar pulang, itu dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka istirahat. Ya. Jadi, ya mau bilang bagaimana, memang keadaan mereka di sana begitu, Pak. Ya. Sudah, saya tutup semua mayat itu. Ya lain tuh yang sebagian itu sudah di sebelah pulau. Jadi saya hanya mungkin 2 orang saja dengan orang yang di situ. Tidak ada lain, yang lain sebelah semua. Terangit ke sebelah. Ada satu lagi pengantin baru malam. Malamnya pengantin baru, besoknya gempa. Ya. Saya ke laut. Kok ini ibu ini kenapa dia berdiri di bawah pohon pisang? Karena ada pisang dekat gunung. Saya mendekat. Tapi permisi dalam keadaan sudah ya tidak berpakaian. Saya waktu itu hanya kepada yang di atas. Saya tidak punya pikiran apa-apa. Saya mau angkat, mau bawa dia ke pinggir, ternyata dia tertanam. Sebagian ini masuk ke dalam tanah. Mulai dari perut ini ke bawah, dalam tanah. Jadi tertutup. Terpaksa saya harus gali dan angkat, bawa dia ke pinggir gunung. Lalu saya ambil pakaian kain tutup.
Suaminya ada di sebelah gunung, dia teranyut ke sebelah. Kemudian nanti dia datang cari, 1 jam kemudian datang cari, mana saya punya istri Pak. Saya bilang mungkin yang di sana itu, saya ada tutup dengan kain. Dia bilang di mana? Saya bilang di bawah Pak. Karena saya sebelah agak jauh dengan dia, karena saya masih bantu mayat-mayat yang ada di sebelah atas. Ibu itu baru pengantin semua, barang-barang emasnya apa semua saya amankan. Saya taruh di baju, lalu saya sembunyi di bawah batu. Datang suaminya, saya bilang itu dia punya barang-barang itu, ambil semua Pak. Menangis, bilang tidak apa-apa. Ya, lanjut ceritanya, pas sudah surut air, saya ke laut. Hari itu juga, saya ke laut, lihat, Maumere ini tidak bisa dilihat ini, gelap. Saya bilang, bagaimana sudah ini? Sudah, tidak lama saya lihat ada sampan. Sampan itu anyut, satu sampan anyut entah dari pulau mana, kayak Pemana atau pulau Koja. Saya terpaksa berenang ke laut. Kalau saya tidak berenang ambil itu sampan, maka saya tidak bisa sampai ke Nebe. Ya, tahu sendiri Pak, daerah di Nebe sana itu banyak ikan hiu, banyak ikan buas yang suka makan orang. Tapi hari itu saya tidak punya pikiran bahwa saya akan mati. Saya ingin betul saya harus sampai Maumere, minta bantuan. Terpaksa saya berenang, ambil sampan itu, dan saya dayung, tibalah saya di Nebe, di Tanah Merah. Ya, saya juga belum tahu Tanah Merah itu, katanya orang di sana begitu. Lepas sampan, saya tanya, ini jalan besarnya kemana nih? Saya belum pernah lewat di sini. Tiba-tiba ada satu orang tua datang, dia bilang dia juga cari mamanya, ada hilang. Saya bilang, oh di bawah tadi. Saya ada lihat memetul satu di bawah pohon kelapa. Di daerah situ juga banyak sekali sapi-sapi yang mati. Ratusan ekor yang mereka ikat di pohon itu mati semua. Ya. Akhirnya sudah saya ke jalan sudah. Sampai di Nebe tidak ada mobil satu pun tidak ada. Semua orang lari. Kosong Nebe. Saya terpaksa jalan kaki adik-adik. Jalan kaki dari Nebe. Hari itu juga jam 5 itu saya sudah start itu. Dari Nebe. Jalan. Nanti tiba di Waiketit saya ada lapor waktu itu, kalau saya tidak salah ke Polsek itu Pak Karpalo barangkali. Saya masih baru ingat itu. Dia bilang, Pak, saya sudah jam 10 malam. Dia bilang, jangan Pak, jangan jalan terus. Pagi dulu berjalan. Saya bilang tidak, saya harus jalan. Karena kalau saya singgah lagi berarti saya sudah tidak kuat. Terus jalan. Sampai di pemukiman, waktu itu belum ada pemukiman. Saya terpaksa ya, kalau mau bilang curi juga tidak, karena saya juga lapar. Ada kios itu terbuka, tidak ada orangnya. Kebetulan juga ada roti, ada Sprite, ada segala macam. Saya berteriak, saya bilang, oh yang punya kios, saya ambil dulu ini barangnya. Kalau kamu marah juga tidak apa-apa, nanti besok saya datang bayar. Saya berteriak gitu. Tapi dalam hati saya nanti besok saya datang. Gitu. Akhirnya sudah jalan sampai di Geliting situ Wayara, ketemu satu om namanya ya, mobil rezeki. Ya, mobil rezeki. Satu mobil saja itu. Pas di jembatan Wayara, dia juga mau ke gunung, mau pergi ambil orang. Mau bawa pulang ke sini. Saya bilang, Pak, tolong saya dulu ke Maumere. Saya ini keluarga di Maumere, saya tidak tahu bagaimana sudah. Pulanglah saya. Kasih turun saya di Oyoti situ. Saya bilang, biar saya di Oyoti, jalan kaki. Sampai di sini saya lihat Maumere ini hancur. Tidak ada di Beru tempat tinggal saya, tidak ada. Rumah kosong semua. Saya bilang, aduh, di mana semua orang? Oh, semua mereka di lapangan, ada di Ilgetang sana. Termasuk anak saya juga, tadi saya belum cerita. Anak saya itu, sekarang sudah jadi guru. Itu dia dibawa oleh mobil orang toko sini. Bawa ke Nele. Ibu sendiri cari tidak ketemu. Karena paniknya tadi. Itulah bahaya gempa waktu itu. Kalau kita di sini hanya merasa goyang. Kalau di pulau ini, aduh. Tidak bisa bergerak. Kita harus merayap. Pegang di pohon seperti apa yang disampaikan Pak Pastor tadi. Tidak bisa. Pegang baru merayap. Padahal kita kuat bagaimanapun tidak bisa. Karena goyangnya itu luar biasa. Dia balik itu. Kita. Kalau bilang joget juga tidak. Dia balik kita. Jadi tidak ada daya untuk bisa menahan diri, untuk bisa berdiri. Ya. Itu luar biasa gempanya di Pulau Babi itu. Sehingga memang banyak sekali korban. 300-an lebih. Yang korban saat itu.
Kemudian saya tiba di Maumere, saya cari ipar saya, mana ini? Ada lapangan, saya ikut. Kebetulan saya punya motor dulu, motor fiber Pak. Saya ambil kunci motor laut itu, kebetulan ada kapal angkatan laut, nomornya saya lupa itu. Saya ke sana minta tolong kasih saya bahan bakar. Dia bilang, kalau begitu baik Pak, silakan. Dia kasih turun, kasih penuh, saya berangkat. Sendirian, tidak ada teman. Bawa motor saya langsung ke Pulau Babi sana. Ke sana, angkat masyarakat di sana, untuk bawanya ke Maumere maksud saya itu. Tapi tidak bisa, karena Maumere juga hancur katanya. Sudah, masuk di tempat pembakaran kopra di Talibura itu. Ya. Sampai di situ lagi, aduh parah lagi. Saya dihadang lagi Pak, permisi. Ada sudah almarhum Bapak tua itu. Hadang saya tidak boleh kasih turun masyarakat Pulau Babi di sini. Nah, kalau tidak saya tembak kau. Jangan begitu Pak. Pak Bajo ya, saya masih ingat namanya. Ya, saya bilang jangan begitu Pak. Ini kita ini sengsara ini. Jangan sampai masyarakat dari pulau ini ngamuk ini saya bilang. Akhirnya saya perintahkan itu orang-orang masyarakat lompat. Semua mereka lompat. Ada yang pegang kayu, ada yang pegang pokoknya segala macam turun. Beliau juga mungkin takut, dia menghindar. Sudah saya bilang kamu jangan kemana-mana, kamu tunggu di sini. Saya pergi ambil lagi. 3 kali Pak, 3 kali saya ke Pulau Babi. Pergi datang sendirian saja, ambil itu masyarakat di sana, kasih turun. Setelah turun, saya berlabuh kapalnya, saya pergi ketemu pater yang di Patiahus itu, orang Jerman, saya lupa namanya Pak. Saya bilang pater, tadi saya sudah kasih turun masyarakat dari Pulau Babi di tempat pembakaran. Saya mohon maaf Pak, saya tidak lapar lagi. Oh dia bilang tidak apa-apa. Kebetulan juga masyarakat sekarang dengan peran lapar ini Pak. Dia bilang kalau ada yang bisa panjat kelapa, silakan naik saja kelapa. Kebetulan kelapa di situ banyak. Ya orang pulau itu pandai naik panjat kelapa. Ya orang kasih turun sudah. Jadi hari itu hanya makan kelapa Pak. Belum ada yang namanya makan nasi, kosong. Ya, jadi saya setelah ada di Maumere, saya sudah lapar, saya kembali ke Maumere. Saya ke Bapak Akeo, ada di sebelah terminal itu. Waktu toko-toko tidak ada yang buka, banyak hancur. Kebetulan Bapak Akeo itu saya punya teman juga. Dulu saya pernah bongkar kayu di dia. Saya pergi ngemis. Bos, tolong saya dulu kopi, gula segala macam, kasih dulu saya. Ini kesian saya punya masyarakat sana. Di mana saya bilang di Pulau Babi, di Talibura sekarang. Oh kalau begitu tunggu, dia isi kasih penuh di kantong terigu, saya berangkat lagi. Beli yang obat-obat, saya berangkat. Waktu itu banyak juga yang kena diare. Waktu itu. Ya. Jadi sampai di sana, sudah saya bagi semua masyarakat itu. 2 minggu kemudian baru turun dari pemerintah dari sini barangkali, saya tidak salah itu. Mulai mengukur itu tempat-tempat sana supaya membangun itu rumah pemukiman di Nanghale itu. Sehingga ada itu nomor rumah pemukiman. Itu juga mungkin bakal penyampaian dari pastor itu. Paroki yang di Patiahu itu. Yang menyampaikan ke Maumere bahwa masyarakat ini perlu diberi bantuan. Waktu itu tidak ada bantuan Pak. Belum ada. Karena bagaimana mau bantuan? Maumere saja susah. Toko-toko ini habis semua, jatuh, Kalimas mereka tidak ada lagi. Rata semua itu. Manusia tidak ada. Ini Maumere ini seperti hutan begitu. Sunyi minta ampun, tidak ada. Tidak ada orang, biar 1 orang. Ya. Saya sendiri di Beru, saya buat kemah di pinggir jalan, tidur di situ, saya jaga di Beru situ. Orang tua, semua anak-anak, semua di lapangan, ada di Ilegitang sana. Jadi itulah gempa yang paling banyak. Lalu satu saya pesan untuk kita semua, masyarakat Kabupaten Sika. Ya. Ini pengalaman. Jadi gempa dan tsunami itu bukan buatan manusia. Itu adalah cobaan Tuhan. Cobaan Tuhan. Nah kalau kita ini sudah jauh dari Tuhan, maka kita akan berbahaya. Tetap datang gempa itu. Karena kalau kita semua ini sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, yang Islam ke masjid, yang Katolik ke gereja, yang Buddha juga ke tempatnya, tempat sembahyang, maka walaupun gempa, tsunami yang dahsyat pasti akan ditahan oleh Tuhan, dijauhkan dari bala itu. Dan itu saya yakin sekali Pak, saya yakin sekali. Ini karena kita sudah kebanyakan ya bisnis dunia, jadi sudah banyakkan orang lupa itu untuk
senang-senang baru ke gereja, senang-senang baru ke masjid. Padahal kita ini, hidup kita ini adalah cobaan. Hidup ini cobaan, anak-anak, dengar. Hidup ini cobaan, tidak ada lain. Siapa yang dicoba, biar rajin ke masjid, biar rajin ke gereja, dialah orang terbaik yang terdekat dengan Tuhan. Itu saja. Jadi, saya kira ini yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Bapak. Baik, tanggal 12 malam, saya waktu itu sudah bekerja di Pos Kupang. Kota Maumere itu gelap gulita, tidak ada listrik, telepon mati total. Seperti kota mati. Karena itu laporan Pos Kupang keesokan hari tanggal 13 Desember tahun 1992. Melukiskan kota ini seperti kota mati. Teman-teman, waktu itu kebetulan ada teman saya yang sudah pensiun. Jadi mengirim beritanya itu pakai orari, lalu diketik di Kupang untuk melaporkan peristiwa itu besok. Maka tersebarlah berita itu ke seluruh muka bumi ini. Masih ada cerita yang lebih ngeri dari Bapak Muhammad, nanti sebentar kita dengarkan. Ada satu kisah yang sekarang orangnya masih hidup. Hanya mujizat seperti yang disampaikan Bapak tadi. Tapi kita dengar dulu testimoni berikut dari Romo Siridus yang pada tahun 1992 adalah pastor paroki di kampung saya di Nita. Saya orang Nita Kloang. Terus Bapak Ansarera waktu itu Camat Nita. Kita dengarkan lagi testimoni dua orang tua ini. Saya persilakan. Bapak Uskup dan Bapak-Bapak, Saudara-saudari, selamat malam. 12 Desember 1992, saya menjadi pastor di Nita. Teman saya, Bapak Ansarera, Camat Nita. Rumah pastoran dan rumah camat tidak jauh. Gereja di tengah, kami di sekelilingnya. Pada tanggal itu tidak ada tanda-tanda seperti Bapak Haji tadi sampaikan. Biasa-biasa saja. Jam yang disebutkan tadi, waktu itu saya di pastoran bersama dengan dua frater Ovridus, UPI, sekarang pastor di Tilang, dan frater yang VKPND, Romo Adolf Keo, sudah pensiun, sudah ganti dari VKPND. Mereka bertugas sebagai frater top di Nita bersama saya. Kami sementara ada di kamar makan siang. Makan siang biasanya kami tidak sendiri, yang bersama dengan seluruh karyawan. Di kantor, di dapur, semua kami bergabung. Waktu terjadi guncangan pada jam itu, saya serentak loncat lewat jendela. Yang lain keluar lewat pintu ke belakang. Di belakang pastoran itu ada pohon mangga. Begitu sampai di halaman belakang, serentak frater, saya, tambah dengan kami punya pegawai, karyawan, pada takut. Mereka peluk semua kami. Bahkan ada yang mencekik leher kami. Kami juga tidak bisa bergerak karena kami lihat pohon sudah mau tumbang. Jadi kita perhatikan saja pohon, kalau dia arah kemana. Karena memang gempanya begitu kuat.
Seperti Bapak Suku omong, dia angkat banting, lalu dia guncang lagi, sehingga kami bingung. Saya hanya perhatikan pohon, sementara yang lain perlu cekik kami tidak tahu lagi. Sesudah agak reda, saya minta mereka lari ke depan di jalan raya. Rumah pastoral itu yang sekarang sudah ganti rumah pertemuan, bangunan pertemuan yang baru. Sedangkan rumah pastoral yang sekarang ada itu posisinya kebun. Waktu lari ke depan saya teringat Pak Camat di sebelah. Jadi dengan celana pendek, dengan baju kaos, tidak bisa masuk kamar karena kamar kami sudah runtuh. Tembok sudah runtuh, tenda tempat tidur dan semua kami tidak masuk lagi. Kami lari keluar. Lari ke depan, ternyata Pak Camat sudah keluar dari rumah di jalan raya. Bapak Camat Pak Yosa Zahir waktu itu, beliau baru pindah dari Kupang dan langsung jadi Camat Dita. Bersama-sama. Begitu sampai di jalan, Pak Yos juga dalam posisi dengan celana pendek keluar dari sana dengan ibu dan anak-anak. Panik,